Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Lulu, Amalia Nusron MAKK beserta teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sukman Nur Aini NPM 042, teman saya ini Mei Sri Kusningsi NPM 039, Monica Aprilia Suryanti NPM 045 dan Evita Fani NPM 061 yang akan mempresentasikan mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja itu merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan, yang mana artinya dari mana saja perusahaan itu memperoleh dana untuk membiayai kegiatannya. Nah, kemudian dana yang sudah diperoleh itu digunakan untuk aktivitas apa saja yang bersangkutan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada banyak pengertian dana atau ada banyak beberapa pengertian dana. Yang pertama itu dana tersebut dianggap sebagai kas, di mana artinya itu dana itu seperti yang tertera di dalam neraca dan langsung dapat menjadi uang tunai saat dibutuhkan. Yang kedua ada dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan, di mana artinya bahwa dana tersebut itu ditempatkan dalam bentuk simpanan. Yang ketiga ada dana itu dianggap sebagai modal kerja, yang mana artinya dana yang digunakan itu untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Yang keempat, dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan, yang artinya seluruh harta perusahaan yang dimiliki aktiva itu dianggap dana perusahaan. Yang kelima itu dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas, yang artinya semua aktiva yang dimiliki itu fungsinya seperti kas, dapat dikatakan dana. Selanjutnya, pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja ini merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja sendiri diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar maupun aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Ada 3 konsep modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep kuantitatif sendiri itu ialah menyebutkan bahwa modal kerja itu seluruh aktiva lancar dalam bagaimana dia itu mencukupi kebutuhan dananya untuk membiayai operasional perusahaan jangka pendek. Yang kedua ada konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini dia merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat dari selisih antara jumlah aktiva lancarnya dengan kewajiban lancar. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep fungsional ini sendiri itu dia lebih menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja itu dia seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit itu maka laba pun akan menurun. Tetapi dalam kenyataannya itu terkadang kejadiannya tidak seperti itu. Selanjutnya ada jenis modal kerja perusahaan. Terdapat 2 jenis modal kerja perusahaan. Yang pertama ada modal kerja kotor dan yang kedua ada modal kerja bersih.
Yang pertama, modal kerja kotor itu ialah semua komponen yang ada di Aktiva Lancar secara keseluruhan dan sering disebut dengan modal kerja. Artinya, mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, serta Aktiva Lancar lainnya. Nah, nilai total komponen Aktiva Lancar tersebut nantinya menjadi jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang kedua ada modal kerja bersih. Modal kerja bersih ini merupakan seluruh komponen Aktiva Lancar itu dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar, meliputi utang dagang, utang lancar, utang bank jangka pendek yakni 1 tahun, utang gaji, utang pajak, serta utang lancar lainnya. Pengertian ini itu seringkali sejalan dengan konsep modal kerja yang sering digunakan. Saya Monika Prasuranti, NPM 045 akan melanjutkan presentasi. Arti penting dan tujuan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Secara umum, arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, investasi dalam Aktiva Lancar cepat dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan Aktiva Lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Ketiga, dalam praktiknya seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari Aktiva Lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar dengan modal besar dan jangka panjang. Yang kelima, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, sediaan, dan juga saldo kas. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan. Yang pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Keenam, guna memaksimalkan penggunaan Aktiva Lancar guna meningkatkan penjualan dan laba. Ketujuh, melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai Aktiva Lancar. Dan kedelapan, tujuan lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia. Hal ini disebabkan terpenuhi berbagai faktor yang memengaruhi. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi modal kerja, yaitu yang pertama jenis perusahaan. Nah, jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya itu meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa atau industri. Nah, kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Di perusahaan industri, investasi dalam bidang kas, piutang, dan sediaan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Yang kedua, syarat kredit. Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran juga sangat memengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Hal yang perlu diketahui dari syarat-syarat kredit dalam hal ini adalah syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangannya dan syarat penjualan barang. Faktor yang ketiga, waktu produksi. Waktu produksi ini artinya jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang. Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi modal kerja, maka semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan.
Yang keempat, tingkat perputaran sediaan. Pengaruh tingkat perputaran sediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Semakin kecil atau rendahnya tingkat perputaran, kebutuhan modal kerja semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, dibutuhkan perputaran sediaan yang cukup tinggi agar memperkecil risiko kerugian akibat penurunan harga serta mampu menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan sediaan. Saya Evita Fani, MPM 061, melanjutkan penjelasan mengenai sumber modal kerja. Sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut ini beberapa sumber modal yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan di sini maksudnya pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Nah, pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan seperti cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Yang kedua yaitu keuntungan penjualan surat-surat berharga. Besarnya keuntungan tersebut yaitu adalah selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga. Nah, yang ketiga yaitu penjualan saham. Artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Nah, yang keempat yaitu penjualan aktiva tetap. Maksudnya yang dijual di sini adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Nah, yang kelima penjualan obligasi. Penjualan obligasi artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Dan yang keenam yaitu memperoleh pinjaman. Mengenai memperoleh pinjaman dari kreditor, terutama pinjaman jangka pendek. Nah, khusus untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan. Hanya saja peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada dana hibah. Mengenai perolehan dana hibah dari berbagai lembaga, ini juga dapat digunakan sebagai modal kerja. Nah, dana hibah ini biasanya tidak dikenakan beban biaya sebagaimana pinjaman atau tidak ada kewajiban pengembalian. Nah, dapat disimpulkan bahwa secara umum kenaikan atau penurunan modal kerja disebabkan yang pertama adanya kenaikan modal atau penambahan modal pemilik atau laba. Nah, yang kedua adanya pengurangan aktiva tetap atau penjualan aktiva tetap, dan yang ketiga adanya penambahan hutang. Selanjutnya penggunaan modal kerja. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurunnya pasiva. Nah, secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah dan biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Nah, yang keempat pembentukan dana, yang kelima pembelian aktiva tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin dan yang lain-lain. Nah, yang keenam pembayaran utang jangka panjang seperti obligasi, hipotek, utang bank jangka panjang. Nah, yang ketujuh pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. Yang kedelapan pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan lainnya. Nah, penggunaan modal kerja tersebut akan mengakibatkan perubahan modal kerja. Namun, perubahan modal kerja tergantung dari penggunaan modal kerja itu sendiri. Nah, dalam praktiknya, modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi yang pertama, pembelian barang dagangan dan bahan lainnya secara tunai. Yang kedua, pembelian surat-surat berharga secara tunai. Dan yang terakhir, perubahan bentuk piutang, misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. Saya, Eni Mei Sri Kusningsih, MPM 039, akan menjelaskan slide 11. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Perolehan modal kerja dari sumber yang telah dipilih, serta penggunaan modal yang telah dilakukan selama operasi perusahaan perlu dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer keuangan. Laporan ini dan penggunaan modal kerjanya
menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama periode waktu tertentu, serta juga menunjukkan kinerja manajemen dalam periode modal kinerjanya. Dalam laporan ini, penggunaan dana sumber kerja akan terlihat perubahan modal kerja yang dimiliki perusahaan. Laporan ini juga dapat disebut dengan Statement of Fund atau Statement of Financial Change. Dalam praktiknya, laporan perubahan modal ini menggambarkan yang pertama, posisi modal kerja per periode, yang kedua, perubahan modal kerja, yang ketiga, komposisi modal kerja, yang keempat, jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham, yang kelima, jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang, keenam, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap, ketujuh, aktiva tetap yang telah dijual, lalu ke-8 ada lainnya. Slide 12, contoh dari perbandingannya ini kita dapat lihat dari neraca perbandingan untuk PT Rai Ibrahim Tbk per 31 Desember 2005 dan 2006. Kita dapat lihat dari tabel yang ada di sisi kiri. Lalu kita dapat meringkas secara ringkas laporan perubahan modal yang kita dapat lihat di tabel sebelah kanan, yaitu komponennya yang terdiri dari kas, surat berharga, piutang, persediaan, utang bank, utang dagang, dan utang wesel. Kemudian ada kenaikan modal kerja. Di sini periodenya untuk 2015 kasnya 250, surat berharganya 14, piutang 350, persediaan 125, utang bank 550, utang dagang 100, dan utang wesel 100. Untuk kenaikan modal kerjanya di tahun 2005 tidak mengalami kenaikan, tidak ada nominalnya, dan untuk periode tahun 2006 kenaikan modalnya juga tidak ada. Sementara untuk kasnya di tahun 2006 kasnya berjumlah 350 dengan kenaikan 100, sementara dia tidak mengalami penurunan. Sementara untuk surat berharga tahun 2006 nya itu senilai 50 sehingga turun menjadi 90 untuk modal kerjanya. Piutangnya untuk tahun 2006 250 sehingga mengalami penurunan 100 dari tahun 2005. Persediaan tahun 2006 150 sehingga mengalami modal kerjanya naik 25 dan turun 25. Untuk utang bank 2006 200 sehingga mengalami kenaikan 350. Untuk utang dagang untuk 2006 200 sehingga dia mengalami penurunan 100. Untuk utang wesel 50 sehingga dia mengalami kenaikan senilai 50. Sehingga kalau ditotal untuk kenaikannya 525 dan turunnya 315. 13. Sebagai ilustrasi untuk menggambarkan sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu sumber modal kerjanya yang pertama adalah hasil operasi. Hasil operasi ini terdiri atas laba senilai 1050 dan penyusutan 500, sehingga kalau ditambah menjadi 1550. Dan yang kedua penjualan saham senilai 500 sehingga modal kerjanya, jumlah modal kerjanya menjadi 2050. Untuk penggunaan modal kerjanya yang pertama itu ada pembelian mesin. Pembelian mesin ini senilai 1290. Dan yang kedua pembayaran utang hipotek, nilainya senilai 550 sehingga kalau ditotal menjadi 1840. Untuk kenaikan modal kerja bersihnya itu yaitu jumlah modal kerjanya ditambah dengan penggunaan modal kerjanya. Jumlah modal kerjanya senilai 2050 ditambah dengan penggunaan modal kerjanya tadi senilai 1840 sehingga kenaikan modal kerjanya bersih menjadi 210. Selanjutnya analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Bank Tabungan Negara Persero.
Persero Tbk Cabang Manado. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan alat analisis keuangan yang sangat penting bagi perusahaan atau badan usaha. Dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja akan dapat dideteksi bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan modal kerja yang dimilikinya sehingga perusahaan dapat menjalankan operasi usahanya dengan sebaik-baiknya. Deloitte tahun 2003 menemukan bahwa pengelolaan modal kerja secara signifikan mempengaruhi profitabilitas dan peningkatan probabilitas dilakukan dengan mengurangi hari pengumpulan piutang dan pengurangan persediaan. Nah, PT Bank Tabungan Negara adalah salah satu badan usaha milik negara. Bank BTN merupakan satu-satunya bank umum yang fokus bisnisnya diarahkan pada pembiayaan perumahan, bank subsidi maupun yang non-subsidi. Nah, dengan fokus bisnis tersebut, maka Bank BTN mempunyai peranan penting dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dengan menyediakan kredit perumahan dengan tingkat suku bunga yang rendah. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan alat analisa finansial yang sangat penting di samping alat analisa finansial lainnya. Penyusunan analisa sumber dan penggunaan modal kerja dalam artian modal kerja atau yang dimaksudkan sebagai modal kerja neto. Modal kerja neto yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Tujuan dari analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan dibelanjai sebagai langkah awal untuk memudahkan dalam penyusunan analisa sumber-sumber dan penggunaan modal kerja adalah menyusun worksheet yang disusun atas dasar dua neraca dari 2 saat waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan dari masing-masing elemen neraca atau 2 periode dan setiap perubahan elemen tersebut mencerminkan adanya sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, sumber modal kerja adalah pos-pos menaikkan jumlah uang kas, sedangkan penggunaan modal kerja adalah pos-pos menurunkan jumlah uang kas. Nah, sumber-sumber pada periode 2013 dan 2014 yaitu yang tertera pada layar, yaitu ada kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Selanjutnya ada surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, kredit pinjaman yang diberikan dan piutang, pembiayaan syariah, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, yaitu surat berharga, kredit, dan lainnya. Adanya aset tetap dan investasi, akumulasi penyusutan aset tetap dan investasi, terus ada aset non produktif, cadangan kerugian penurunan nilai dari aset dan keuangan, dan yang terakhir yaitu ada aset lainnya. Selanjutnya, tabel 4.2.6 total hasil laporan keuangan tahun 2013 sampai 2014 PT Bank Tabungan Negara TBK dalam jutaan rupiah. Tabel pertama itu terdapat total aset. Pada tahun 2013 total asetnya itu sebesar 131.169.730 dan pada tahun 2014 total asetnya sebesar 144.575.961. Maka modal kerjanya naik sebesar 13.406.231 dan persenannya sebesar 10,2%. Yang kedua, total liabilitas pada tahun 2013 sebesar 119.612.977 dan pada tahun 2014-nya 132.369.555, maka modal kerjanya naik sebesar 12.756.578 dan persenannya sebesar 10,6%. Dan seterusnya terlihat yang seperti di tabel.
Selanjutnya, tabel 5, tingkat likuiditas pada PT Bank Tabungan Negara tahun 2013 sampai 2014. Pada tahun 2013, T didapat sebesar 9,089. T itu adalah rasio total aktiva terhadap modal kerja bersih. T ini dapat dihitung dengan cara membagi total aset, yaitu sebesar 131.169.730 dibagi dengan total laba rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 1.443.057, didapat T sebesar 9,089. Kemudian C pada tahun 2013 didapat sebesar 8,288. C ini adalah rasio kewajiban lancar. Cara menghitungnya dengan membagi current liability, yaitu 152.872.020 dibagi dengan total laba rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 1.443.057, didapat C sebesar 8,288. Kemudian W pada tahun 2013, W ini adalah perputaran modal kerja. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan membagi total ekuitas sebesar 11.556.753 dibagi dengan total laba rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 1.443.057, didapat W sebesar 8,008. Kemudian pada tahun 2014, cara menghitungnya sama dengan tahun 2013 tadi, seperti yang terlihat pada tabel. Jadi, tingkat perubahannya pada tahun 2013 sampai 2014, T itu tingkat perubahannya plus 3,87. C tingkat perubahannya sebesar plus 3,577, dan pada W itu tingkat perubahannya sebesar plus 2,933. Selanjutnya, kesimpulan dan analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Bank Tabungan Negara (TBK) Cabang Manado. Yang pertama, peran sumber dan penggunaan modal kerja pada PT Bank Tabungan Negara sangat besar. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas dan efisiensi modal kerja dan penggunaannya pada PT Bank Tabungan Negara sangat terjaga, sehingga keamanan perputaran keuangan perbankan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan tidak berpengaruh buruk pada kinerja PT Bank Tabungan Negara Cabang Manado. Kedua, perkembangan penggunaan modal kerja PT Bank Tabungan Negara Cabang Manado dari tahun 2013 sampai 2014 sesuai analisis laporan keuangan ternyata mengalami peningkatan, di mana total aset to net working capital ratio menunjukkan perubahan plus 3,87. Sedangkan current liability to net working capital ratio menunjukkan perubahan plus 3,577, dan working capital turnover ratio menunjukkan perubahan sebesar 2,933. Kesimpulan yang ketiga, setiap perusahaan membutuhkan pengelolaan sumber dan penggunaan modal kerja yang efektif dan efisien. Jika pengelolaan sumber dan penggunaan modal kerjanya efektif dan efisien, maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan dan perputaran uang yang dimiliki perusahaan dan semakin meningkatkan hasil yang baik bagi perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.